Shawty with a good time, everybody gonna match me, let's get into it. Girl. Pada suatu hari di mana sang mentari terang menderang, namun tak lama kemudian nampak asap hitam yang datang, yang merusak pemandangan dan membuat orang risau. Tak lain, mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Lalu orang Belanda yang kejam itu datang bersama istrinya. Dulu tak dengan hormat, atau mau akan menjadi milikku. Tolong ambilkan dia sembako. Siapa yang paling terhormat di sini? Seharusnya aku yang paling terhormat di sini. Sudahlah, pergi dari tempat ini. Orang Belanda yang bernama James dan Kelly itu membincangkan hal untuk mengadu domba rakyat yang ada di daerah itu. Karena dengan kesibukan mereka bertengkar, Belanda bisa dengan mudah menguasai Indonesia. Memang ada dua golongan yang sangat berbeda pemahaman, namun mereka tidak berselisih atau bertengkar, yaitu kaum padri, ulama-ulama, dan kaum adat, masyarakat adat yang masih suka berjudi dan mabuk-mabukan. James dan Kelly pun pergi menuju kedua golongan itu, sedangkan di sisi lain Tuanku Imam Bonjol sedang berjalan-jalan di pemukiman penduduk. Dengan perbuatan kalian itu, apalagi kami harus menghentikan karena lumayan satu tinggal di dalam Islam. Tidak, ini adalah tradisi kami. Jika ada Tuhan akan menghentikan oleh Tuhan. Sudah. Ya, kamu pergi saja. Tuanku Imam Bonjol pun pergi dengan perasaan kesal karena tidak bisa memberhentikan perbuatan kaum adat. Di sisi lain, pertengkaran kecil antara kaum padri dengan kaum adat sudah terdengar oleh orang Belanda yang kemudian memanfaatkan kejadian ini. Ya, it's good idea. Tapi bagaimana caranya? Kita adu domba saja mereka. Baik, ayo kita jalankan saja rencana. Orang Belanda pun mengadakan pertemuan dengan kaum padri. Apakah kalian tak percaya bahwa kaum kalian lebih sedikit daripada kaum adat? Nama kaum kalian telah direndahkan oleh kaum adat, dan nama baik kaum kalian telah dibuat hancur oleh kaum adat. Kaum adat akan memikirkan bagaimana caranya untuk membuat kalian terpecah belah dan membuat nama baik kalian menjadi yang kotor. Apakah itu benar, Tuan? Tidak, Tuan. Kami selalu percaya kepada Tuan. Ambillah uang ini. Tidak, Tuan. Terima kasih. Kami selalu percaya kepada Tuan. Ya. Saya akan pergi dari tempat ini. Good afternoon. Di lain tempat, Kelly menghasut kaum adat sama dengan cara James. Tujuannya untuk mengadu domba. Hati kaum padri dan kaum adat pun berapi-api. Ternyata benar dugaan mereka. Kaum adat dan kaum padri pun mengalami perselisihan. Datuk, kita tidak perlu berperang hanya untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Apakah kamu takut? Tidak, saya tidak takut. Kita bisa membicarakan hal ini dengan baik-baik. Ayo bicara kamu. Perang pun dimulai antara kaum padri dan kaum adat. Tapi peperangan itu dimenangkan oleh kaum ulama. Atas kekalahannya, kaum adat pun pergi meminta bantuan kepada Belanda. Mereka pun berniat melawan kaum padri. Keesokan harinya, pertemuan antara kaum adat beserta Belanda dengan kaum padri pun terjadi. Datuk, apa ini? Mengapa kau membawa orang Belanda ini? Saya kira kita hanya menyelesaikan masalah kita. Saya tidak ada bilang begitu. Datuk, apa kau tidak tahu betapa licik orang Belanda itu? Saja kau iri, karena kaum kami telah bersatu dengan orang Belanda ini. Kita bisa menyelesaikan masalah ini tanpa orang itu. Akhirnya Datuk Didi telah menyetujui perjanjian tersebut. Perjanjian itu dikenal dengan nama Perjanjian Masang,
yang dimana salah satunya penekanan batas wilayah antara kaum Padri dengan batas kaum adat atau Belanda. Tapi siapa sangka Belanda mengingkari janji tersebut dengan membuat rakyat Minangkabau semakin sengsara dengan adanya sistem tanam paksa yang dibuat oleh Belanda. Saya menyesal dalam menyetujui perjanjian itu dan bekerja sama dengan Belanda. Kaumku pun mengadu bahwa Belanda sering memaksa mereka untuk bekerja keras. Sekarang kau sudah lihat apa yang dilakukan Belanda ke penduduk sekitar, mereka hanya memanfaatkan kita dari awal. Saya meminta maaf dalam mempercayai orang-orang Belanda. Bagaimana cara kita untuk mengusirnya? Sekarang kita akan bersatu untuk mengusir orang-orang Belanda tersebut. Kau kumpulkan kaummu dan aku kumpulkan kaumku. Baik, kita bisa bertemu di peristirahatan Belanda. Saya akan membawa pasukan saya. Dan jika kita kalah, maka kita jangan tertangkap oleh pasukan Belanda. Datuk Didi dan Tuanku Imam Bonjol beserta pasukan mereka pun pergi untuk menyerang tempat peristirahatan Belanda. Datuk, apakah seluruh pasukan kita sudah siap? Siap, Tuan. Seluruh pasukan siap? Siap! Serang! Peperangan pun terjadi antara pasukan Minangkabau dengan pasukan Belanda. Tuan, sebaiknya kita kabur sebelum mereka membunuh kita. Hubungilah pasukan Tuan dan mintalah bantuan di Pulau Jawa. Merasa terpojokan, James pun memanggil bala bantuan pasukan Belanda dari Pulau Jawa. Lapor, saya dari Suriname Kapten James ingin meminta bantuan dari pasukan Pulau Jawa karena pasukan kami telah kalah dari pasukan Minang. Baik, kami akan mengirimkan pasukan kami. Siap. Lapor Tuan, saya sudah menghubungi pusat. Pasukan mereka akan datang hari ini. Baiklah, besok kita serang dua kaum itu. Siap, laksanakan. Setelah mendapatkan bantuan dari pasukan yang berada di Pulau Jawa, Belanda pun berhasil menguasai daerah Sumatera Barat. Tetapi Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya pada bulan Oktober tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palopo untuk berunding. Tetapi pada saat itu juga Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur. Kemudian dipisahkan ke Ambon dan akhirnya di kota Minahasa dekat Manado dan meninggal pada 6 November 1864. Dimakamkan di Minahasa serta di Pulau Sumatera Barat pun menjadi milik Belanda. Aku berlutut tidak akan dingin. Serang! Tunduklah dengan hormat atau mau akan menjadi milikku. Tolong ambilkan menjadi milikku.